رشيد الذي بعث الأميين رسولا منهم بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kafah yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waktu sepertiga malam hingga menjelang subuh itu adalah waktu yang sebenarnya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghidupkan waktu tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut dalam kecemasan. Jadi Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya malaikat Jibril tidak menyerupai manusia, melainkan dengan bentuk tubuhnya yang sempurna, itu Nabi Muhammad ketakutan. Didekap oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk melafazkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga ke ayat kelima. Pasca kejadian tersebut, Nabi Muhammad pulang berselimut, takut. Tapi Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselimutnya itu hanya sekedar berselimut saja. Maka kata Allah berikan lagi perintah untuk berdakwah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, sampai seterusnya. Yang kedua, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad dengan perintah ya ayyuhal muzammil, yaitu orang yang berselimut juga. Al-muddatsir ini artinya orang yang berselimut, al-muzammil ini juga orang yang berselimut. Tetapi Bapak Ibu semuanya, berselimut di sini berbeda. Al-muddatsir tadi berselimutnya Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan pasca kejadian didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya malaikat Jibril. Yang dikatakan, ya mungkin kalau kita bisa buka bagaimana bentuk atau ciri khas ya malaikat Jibril yang sebenarnya itu sayapnya itu menutupi seluruh langit, sehingga yang dapat kita lihat itu hanya sayapnya saja, saking besarnya. Jadi ya mudatsir ini tadi, ya ayyuhal mudatsir itu, wahai Muhammad, orang yang lagi berselimut, qum fa'anzir, bangunlah. Tapi ini berselimutnya dalam keadaan ketakutan. Kemudian di ayat ya ayyuhal muzammil, ini juga wahai orang-orang yang berselimut. Tetapi di sini sudah berbeda. Ya ayyuhal muzammil di sini, orang yang berselimut di sini adalah Nabi Muhammad juga, tetapi tidak dalam keadaan ketakutan, tetapi dalam keadaan cemas, kebingungan. Kenapa?
Setelah perintah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir hingga seterusnya itu kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Lalu Nabi Muhammad pun melakukan hal tersebut. Tentunya banyak di antara kaum Quraisy, bahkan keluarga sendiri juga tidak menerima akan risalah tersebut. Merasa cemaslah Nabi Muhammad, kebingungan dengan amanah yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun. Turunlah surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan berselimut. Tetapi Bapak Ibu, selimutnya ini bukan hanya sekedar menyelimuti badan seperti itu saja. Dia membungkus badannya dengan betul-betul berselimut karena dalam keadaan kegelisahan, kecemasan. Gelisah dia. Apakah dakwah saya ini akan diterima oleh para penduduk Mekah pada masa itu? Cemas. Makanya redaksi ayat setelahnya itu berbeda. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kenapa saya katakan di awal tadi dianjurkan kita untuk memperhidupkan sepertiga malam kita hingga menjelang subuh? Ini tadi. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut dalam keadaan kecemasan, Nabi Muhammad, qumil laila illa qalila. Bangunlah di tengah malam untuk melaksanakan sholat malam. Setelah itu bisa kita tambah di ayat berikutnya Allah katakan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Mungkin bisa ditambah dengan baca Quran, zikir, segala macam. Jadi alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita Allah izinkan di antara saudara-saudara kita yang mungkin berat untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di salat subuh berjamaah. Kita berharap ini terus istiqomah. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat kapan masjid itu penuh, ya di bulan Ramadan. Betul Pak? Ramadan itu, di awal Ramadan itu yang kita biasanya mungkin sholat tepat waktu yang biasanya di dalam masjid, ketika Ramadan itu pasti kita nggak kebagian tempat, saking membeludaknya. Ini namanya jamaah musiman. Nah, masuk 1 minggu 2 minggu Ramadan udah mulai berkurang, udah mau selesai Ramadan juga makin berkurang. Nah, kita tentunya berharap senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Bahkan kalau kita berbicara tentang fikih ibadah, orang yang dalam keadaan apapun itu diwajib untuk melaksanakan sholat. Yang sehat tentunya pasti. Bahkan yang sakit juga itu diharuskan untuk sholat. Tidak bisa berdiri ya, duduk. Tidak bisa duduk ya, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, berarti tinggal disolatkan saja. Allah itu telah memberikan kita kemudahan. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan atau man shalla alayya marratan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan bersalawat mendoakan orang yang bersalawat tersebut sebanyak 10 kali. Nah, tentunya dengan salat ini kita berharap diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan diberikan syafaat dan dikumpulkan bersama Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Kafah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh dan insya Allah sampai menjelang syuruk ini berkaitan dengan Al-Quran. Saya telah mengawalinya tadi dengan muqaddimah bagaimana pertama kali Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, yaitu Al-Quran. Dimulai dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan berbicara bagaimana selama ini interaksi kita dengan Al-Quran.
kita akan berbicara bagaimana tingkatan-tingkatan Al-Quran. Apakah selama ini kita telah berinteraksi dengan Al-Quran itu cukup baik atau tidak? Apakah kita hanya sekedar membacanya saja? Apakah kita hanya sekedar menghafalnya saja sudah cukup? Apakah kita hanya sekedar mentadabburinya saja sudah cukup? Insya Allah pada subuh kali ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u, artinya membaca. Masdarnya qira'atun, bacaan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, Al-Quran ini adalah lafaz Allah, kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membacanya itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Bapak Ibu, kita yang baca Al-Quran ini cukup satu ayat saja, falahu hasanah. Satu huruf, mohon maaf, satu huruf saja, falahu hasanah, mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kita itu ketika membaca alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 kebaikan, alif, lam, dan mim. 3 kebaikan itu Allah lipat gandakan, berarti menjadi 30 kebaikan. Kebayangkan Bapak Ibu kalau kita sehari itu misalkan membaca Al-Quran, anggap saja mungkin di luar Ramadan, ya biasanya kan di Ramadan kita semangat baca Quran, ini di luar Ramadan, ya mungkin setengah juz, atau sehari mungkin cukup 1 lembar. Satu halaman itu kan ada 5 baris, ada 15 baris satu halaman. Ini kalau Al-Quran Rasam Usmani ya, ada 15 baris. Kalau ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu berapa huruf? Kita hitunglah. Apalagi kita membaca ayat-ayat yang lain, berapa banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara istilah Al-Qur'an itu dibaca mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana selama ini kita dengan Al-Qur'an? Apakah kita buka Al-Qur'an itu ketika ya di waktu bulan Ramadan saja, di luar itu kembali kita dengan aktivitas dunia kita sehingga kita tidak pernah membuka Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi usang, ya, menjadi berdebu di lemari ruang tamu kita, mungkin di kamar kita, tidak pernah kita baca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu untuk makna Al-Quran. Kemudian berapa lama proses turunnya Al-Quran, Bapak Ibu semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses turunnya Al-Quran ini kurang lebih selama 23 tahun. Ulama juga membuat detailnya ya. Beberapa ulama membuat detail berapa lama turunnya Al-Quran ini, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, jadi kurang lebih hampir 23 tahun. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, prosesnya tidak selama Al-Quran. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad dengan adanya wahyu Al-Quran ini. Proses turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun itu turun sesuai dengan kejadian yang ada pada masa itu. Tidak hanya langsung turun saja,
turun tentunya dengan ada perintah. Makanya kalau kita belajar tafsir itu ada yang namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Kalau misalkan turunnya di Mekah, maka namanya Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka namanya Madaniyah. Jadi kalau kita baca proses turunnya Al-Quran itu, di Mekah itu 12 tahun, di Madinah pasca hijrah itu sebanyak 10 tahun. Jadi totalnya ada, ya tadi saya sampaikan tadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, jadi itu proses turunnya Al-Quran. Tentu turunnya itu sesuai kejadian. Ketika di kejadian orang kafir Quraisy itu bernegosiasi dengan Nabi Muhammad. Muhammad, mau tidak kita saling menyembah Tuhan kita? Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, kemudian nanti kami menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Nah, dalam kejadian ini Allah turunkanlah surah Al-Kafirun. Di akhir ayat itu apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Artinya pasti kita mafhum, kita udah paham. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Itu. Turunlah surah Al-Kafirun. Tatkala pembebasan atau penaklukan kota Mekah, ketika Nabi Muhammad itu telah berhijrah ke Madinah, membangun pondasi kekuatan, baik itu dari militernya, ekonominya, apapun itu, kemudian kembali ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, Allah juga turunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ini ketika penaklukan kota Mekah, Allah turunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kalian melihat nasrullahi wal fath, kemenangan Allah, al-fath, ya, membuka kota Mekah itu, menaklukkan kota Mekah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak perintah-perintah yang lain. Nah, ini untuk pengetahuan saja bagaimana proses Al-Quran itu turun dan sebab turunnya Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan berbicara tingkatan dalam mempelajari Al-Quran. Bagaimana selama ini interaksi kita? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari Al-Quran yang paling sangat mendasar sekali yaitu talaffuz, lafaz, membaca, melafazkan. Mulai dari kita belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai ke ya. Kemudian kita mulai merangkai hurufnya, kemudian menjadikannya satu kalimat, satu ayat. Ini sebenarnya tingkatan yang sangat dasar sekali. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu kita hanya sekedar membaca saja, kita sudah hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mungkin di dunia ini, hanya modalnya baca saja, itu kita ternyata masih berada di tingkat paling dasar sekali. Kalau dalam sebuah bangunan mungkin kita berada di basementnya, ya, bukan di lantai 1, masih di basementnya. Membaca itu memang tingkatan yang sangat mendasar sekali. Talaffuz, hanya sekedar melafazkan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah selama ini kita melafazkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, benar tidak makhraj huruf kita? Jadi kalau dalam pelajaran makharijul huruf itu ada yang harus sesuai hurufnya keluar itu dari jadi kalau huruf itu ada yang namanya di bagian tenggorokan, ada bagian lidah, kemudian ada bagian hidung. Itu kira-kira sudah pas belum? Itu dari segi makharijul huruf. Ada juga dari segi sifat huruf, itu berbeda lagi.
Sifat huruf ini mungkin seperti huruf ro, huruf ghain, itu kan harus mengalir. Apakah sudah benar selama ini kita membacanya? Apakah sudah pas posisi lidah kita gitu kan? Tentunya kalau kita merasa belum pas dan ya belum baik bacaan kita, ya tentunya kita perlu belajar lagi. Nah, cari guru untuk memperbaiki bacaan kita. Bapak Ibu, saya ingat 2014 kalau tidak salah, didatangi oleh bapak-bapak bawa 2 anak ke saya. Ustadz, boleh tidak ajarkan anak saya? Pertama dia bilang, anak saya ini masih SD, ajarkan baca Quran. Boleh Pak, saya bilang. Kemudian baru dengan rasa malu menyampaikan, kalau saya juga Ustadz boleh nggak sekalian? Karena kebetulan saya mau haji insya Allah tahun ini katanya. Saya mau diajarkan baca Quran. Jangan sampai nanti saya di depan Ka'bah itu nanti bacaan Quran saya itu salah-salah katanya. Boleh Pak, saya bilang silakan. Itu mungkin bapaknya sekitar umur 40 tahunan. Ya, di umur segitu saja merasa bacaannya kurang, tidak malu untuk belajar, mendatangi guru untuk memperbaiki bacaannya. Maka memang saya ajarkan. Ternyata memang bermasalah makharijul hurufnya, sifat hurufnya, tajwidnya, gunnahnya dan segala macam. Nah, kalau kita masih berada di tingkatan talaffuz, hanya sekedar bisa membaca, berarti itu tingkatan paling pertama Bapak Ibu sekalian. Tingkatan paling pertama, mendasar. Mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa baca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena penting. Kalau Al-Fatihah kita saja bacaannya salah-salah, tidak baik makhrajnya, tidak baik tajwidnya, bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara kita mampu untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah, tetapi kita tidak mau memperbaiki, itu bermasalah. Karena bacaan Al-Fatihah ini selalu kita bawa di setiap sholat kita. Penting kiranya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Media sekarang sudah banyak. Kita bisa membuka akun YouTube dan segala macam untuk belajar membaca Al-Quran. Bahkan lebih afdal lagi ya memang kita mendatangi guru untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau merasa selama ini kita membaca Al-Qurannya terbata-bata, salah, ya perlu kita perbaiki. Tidak ada rasa malu untuk terus belajar. Terlebih kita mempelajari Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan yang pertama, yaitu talaffuz, melafazkan atau membaca Al-Quran. Yang kedua, apa tingkatan setelah itu? Setelah kita bisa membaca dengan baik, makhraj tajwid kita baik. Yang kedua apa? Yang kedua ada yang namanya tahfiz. Nah ini familiar kalau tahfiz. Makanya ada RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Apa arti tahfiz Bapak-bapak Ibu? Tahfiz ini apa artinya? Tahfiz ini adalah tempat untuk menghafal Al-Quran. Nah, gitu. Makanya rumah tahfiz, rumah untuk menghafal Al-Quran. Tahfiz ini menghafal Al-Quran. Insya Allah kalau di Batam ini rumah tahfiz itu sudah menjamur dimanapun. Biasanya di setiap masjid pun juga ada menyediakan ya fasilitas untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Didatangkan guru yang hafiz, datangkan guru yang hafal Al-Quran untuk mengajarkan santrinya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Setelah kita bisa baca, kita coba untuk menghafalnya. Apakah kita sudah berada di level ini menghafal? Apakah kita udah hafal 30 juz atau juz 30 Bapak Ibu? Atau cuma hafal surat-surat pendek saja? Kalau selama ini mungkin kita belum pernah menghafal, coba-cobalah untuk menghafal. Biar kita berada di posisi tingkatan yang ya naik level lah. Jangan hanya sekedar baca saja, tetapi penting kiranya kita mungkin untuk menghafal. Bapak Ibu mungkin di umur-umur Bapak Ibu semuanya yang mungkin lebih tua dari saya, ya. Saya sangat memahami sekali karena saya juga
ada mengajar bapak-bapak untuk baca Al-Quran, untuk menghafal. Di memori kita mungkin ini yang sudah hampir penuh ya. Anggap saja mungkin 100 GB itu sudah terpakai 99 GB, tinggal 1 GB aja memori menghafal. Kenapa? Karena sibuk dengan ya pekerjaan kita, dunia kita, menafkahkan istri dan anak kita dan segala macam. Itu kita menghafal bisa jadi pagi ini kita hafal, siang nanti lupa lagi. Betul Pak? Nanti malam ngapal, besok subuh lupa lagi, itu wajar. Karena memang memori kita ini udah hampir penuh. Masih mending ya hampir penuh daripada konslet itu bermasalah. Nah, tetapi cobalah untuk menghafal. Cari saja surah-surah yang ya mungkin yang gampang untuk kita hafal. Surah-surah pendek misalkan dari Ad-Duha sampai ke An-Nas itu kan cukup kita hafal. Kalau mau lebih baiknya lagi, kita menghafal itu ya ada guru yang membimbing, ditalaqi dulu. Talaqi inilah proses malaikat Jibril itu mentalaqi ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad langsung hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebanyak 5 ayat itu kan. Nabi Muhammad disuruh ikutin talaqi. Kita datangi guru, mana yang mau kita hafal? Oh ayat ini, ditalaqi sama gurunya, kemudian kita mengikuti bacaan yang dibacakan oleh guru kita, kemudian kita hafalkan. Nah, itu bisa saja. Malu cari guru, buka aja YouTube. Misalkan Syekh Sudais misalkan. Surah Ad-Duha. Kita lihat bagaimana dia mengucapkan wadduha, gimana makhrajnya. Kita ikutin saja. Jadi kalau saya memang aktivitasnya itu mengajar anak-anak tahfiz, tempatnya itu di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid di Sukajadi. Jadi setiap hari ya gitu, anak-anak yang mau menghafal itu. Jadi target kita Pak bermacam-macam. Ada anak yang mampu 1 hari itu 1 halaman. 1 halaman itu berarti 15 baris, ya kan? Berarti dia kalau 5 hari itu udah dapat 1/4 juz, dapat 5 halaman, 2 lembar 1 halaman. Itu kalau dia 1 hari 1 halaman. Kalau dia 1 hari itu 1 lembar 2 halaman, berarti 5 hari dia dapat 5 lembar. Berarti 10 hari dia dapat 10 lembar. Berarti 1 juz 10 hari. Nah gitulah targetnya untuk anak-anak biasa yang saya ajarkan dalam menghafal. Kalau kita ini Bapak Ibu ya sedikit-sedikit saja. Mungkin 1 hari per ayat, per 2 ayat, mampu nanti per 3 ayat. Kita mencoba untuk menghafal mungkin di usia kita sekarang yang mungkin ya agak sulit untuk menghafal karena saya bilang tadi memori kita itu sudah penuh, perlu diupdate mungkin ya. Nah, ini tingkatan yang kedua, menghafal. Mencobalah kita untuk menghafal. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghafal, apalagi tingkatannya, apalagi prosesnya. Nah, yang ketiga ini tafahum. Tafahum ini dari kalimat fahmun, memahami. Setidaknya kita tahu arti ayat yang kita baca. Setidaknya kita tahu arti dari ayat yang kita hafal. Al-Fatihah Bapak Ibu, kita hafal nggak artinya selama ini? Nah, Al-Fatihah itu kan ayat satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dihitung ayat kan kalau dalam Al-Fatihah. Sampai waladhdallin itu selama ini kita paham tak artinya? Kenapa diakhiri dengan amin gitu? Kan kalau kita paham artinya wajar kita bilang amin. Karena memang di situ banyak permohonan permintaan kita kepada Allah. Makanya diakhiri dengan amin. Amin. Ya, jadi A-nya itu panjang, min-nya panjang. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Tapi kalau amin itu udah beda lagi artinya ya. Apalagi kalau amin gitu, udah beda. Jadi amin gitu, panjang-panjang. Paham gak kita selama ini kira-kira bacaan Al-Fatihah? Coba kita artikan ya Bapak Ibu. Mana tahu nanti selama ini kita tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi ayatnya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Malikun, Malik. Apa arti Malik ini? Raja, ya, penguasa. Maliki Yaumiddin,
rajanya di hari kiamat nanti. Dialah yang mengatur segalanya. Nah, ini kalau kita paham dahsyat juga makna Al-Fatihah ini. Habis itu apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami itu menyembah, beribadah. Makanya ketika kita baca iya itu hati-hati, jangan sampai iyyaka. Jangan sampai pendek. Ada posisinya itu panjang 2 harokat. Iyyaka, kami memohon kepadamu ya Allah. Tetapi kalau iyyaka itu artinya celaka Engkau ya Allah, bermasalah lagi. Nah, maka penting juga di tafahum itu. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Habis itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang baik dalam kehidupan kita ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan ya kepada ghairil maghdubi alaihim, bukan kepada orang-orang yang telah Engkau murkai kepada mereka. Itu orang-orang kafir. Waladhdallin, dan bukan pula seperti orang-orang yang sesat, dhalin. Makanya di akhir kita mengatakan amin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dari bacaan Al-Fatihah tadi. Atau selama ini kita cuma ngikut-ngikut aja Bapak Ibu. Orang bilang amin ya kita bilang amin, tapi kita tak paham maknanya. Nah, kemudian nanti kita bisa juga baca-baca memahami makna ayat-ayat yang lain. Mungkin surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Kita pahami bacanya. Sambil kita baca, sambil kita faham maknanya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Dibilangkan akhlakku Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Rasulullah itu memahami kandungan Al-Quran. Dia faham, dia mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita Bapak Ibu, kalau kita faham mungkin ayat Al-Quran, tidak ada di antara kita ini yang mau bermaksiat, yakin. Karena kita paham. Tidak ada di antara kita ini yang tidak mau melaksanakan sholat. Tidak ada di antara kita ini yang tidak mau puasa, karena kita paham ayatnya. Tidak ada mungkin di antara kita yang sekarang ya, sekarang kita ini hampir di seluruh negara itu yang melakukan dengan transaksi riba. Nah, kalau istilah kerennya itu bunga. Nah, itu bahasa kerennya itu bunga. Tapi kalau bahasa syariatnya itu riba, menambahkan angka yang tidak sesuai syariat. Kalau kita paham mungkin kita tidak akan ikut. Berapa banyak Allah berfirman terkait masalah riba ini. Al-Imran 130, kemudian di surah Al-Baqarah juga ada, surah Ar-Rum juga ada, berbicara tentang riba. Cuma masalahnya kita tidak paham ya, jadi akhirnya kita ya, yang penting sama-sama untung. Itu kan menurut kita. Transaksi bunga itu sama-sama untung, pihak bank untung, kita juga untung. Itu menurut logika kita. Menurut hukum syariat tidak seperti itu. Dalam hadis kan kata Rasulullah, mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasanya agak kasar. Jadi orang yang melakukan transaksi riba, bunga-bungaan ini, itu kan mohon maaf sekali lagi. Ini seakan-akan seperti menzinahi ibu kandung sendiri kan. Nah itu kalau kita paham, masalahnya kita tak paham. Nah itu yang jadi masalah. Nah, ini tingkatan yang ketiga tadi, tafahum. Kalau kita paham insya Allah untuk kemaksiatan di dunia ini berkurang lah. Banyaknya kita ini cuma sekedar Islam aja. Islam, mungkin Islam keturunan dari orang tua kita Islam, kita lahir dalam keadaan Islam. Tetapi imannya itu tak nampak. Ya, iman itu kan buktinya dengan apa? Dengan amal soleh tadi, yang memahami Al-Quran tadi. Kebanyakan kita kan Islam, makanya ada film Islam KTP kan. Karena kenapa? Ya karena seperti itu, kita hanya sekedar Islam saja. Islam keturunan, tak mau belajar, kita tak mau memahami Al-Quran kita, kitab kita menjadi pedoman kita, itu yang menjadi masalah. Bapak Ibu sekalian, makanya perlu kita untuk memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Ini tingkatan yang ketiga. Masuk lagi tingkatan keempat Bapak Ibu, naik lagi levelnya. Kira-kira kita 3 level tadi sudah lakukan belum? Baca udah bisa.
Menghafal mungkin udah coba sedikit-sedikit. Memahami mungkin udah coba. Nah, kita naik lagi level keempat. Level keempat ini namanya tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Ya, jadi kalau ada istilah bahasa tadabbur alam itu nggak cocok ya. Yang cocoknya itu tadabbur Al-Quran. Kalau alam itu cocoknya tafakkur alam. Nanti kita bicara setelah tadabbur. Karena tadabbur ini dikhususkan hanya untuk Al-Quran itu tadi. Bapak Ibu, mungkin kita pernah ya melihat di YouTube atau secara langsung melihat ya. Ini ketika mungkin ada imam yang membaca, mungkin ketika membaca ayat-ayat tentang neraka menangis. Dia paham ayatnya. Dia tadabburi, ya inilah tadabburi. Dengan tadabburnya itu dia seakan-akan merasakan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut sehingga ia menangis. Nah, ini maksudnya imamnya paham ya Bapak Ibu. Dia paham maknanya, dia tadabburi maknanya. Ini yang saya maksudkan. Dia paham bacaan sehingga dia menangis ya. Bukan karena imannya mungkin nahan sakit perut atau segala macam ya. Ini karena dia paham. Mungkin bisa jadi pernah juga Bapak Ibu kita mungkin ketika lagi sholat mendengar imam ya, tapi kita tak paham artinya, tapi tiba-tiba kita nangis gitu. Karena mungkin bacaan imamnya bagus, bacaan imamnya merdu, sehingga kita tersentuh gitu kan. Pernah juga seperti itu. Tetapi kita tidak paham artinya. Itu beda lagi kasusnya. Ini tadabbur ini yang kita yang paham tentang mana ayat itu tadi. Kita paham mungkin di situ berbicara tentang misalkan ya, ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itu nanti dalam neraka kekal. Wa bi'sal masir kan. Ketika mendapatkan ayat ini sedih. Bagaimana posisinya ketika kita dalam neraka? Kekal misalkan ya. Orang-orang yang kafir itu kan ayatnya tadi di surah At-Taghabun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Orang yang kafir itu yang mendustakan ayat Allah itu kekal dalam neraka. Jikalau dia tidak bertobat itu tadi. Tadabbur. Ketika kita membaca tentang ayat tentang surga, ya kita merasa bahagia. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Oh, ternyata di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, ada sungai madu, susu, ada mungkin sungai anggur dan segala macam. Kalau kita mentadabburi ayat ini, insya Allah kita akan ya, merasakan apa yang ada di kandungan ayat tersebut. Nah, ini levelnya udah level sangat tinggi sekali ini. Nah, mungkin kita di sini termasuk saya juga belum bisa memasuki level tadabbur ini tadi. Nah, mungkin cukup berat karena betul-betul harus membawa perasaan kita. Karena dengan perasaan itu akan tersentuh dengan ayat yang kita fahami, yang kita tadabbur tadi. Itu level yang keempat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk level yang kelima, kita naik lagi. Nah, baru yang saya sampaikan tadi tafakkur. Mentafakkuri ayat Al-Qur'an. Ini cocok dengan alam. Karena di sini kita akan berbicara dengan alam. Al-Quran itu, ya kalau kita melihat dengan fakta alam itu sangat pas sekali. Di Al-Quran apa kata Allah? Wakhtilafil laili wan nahar. Ada perubahan antara malam dan siang. Fenomenanya ada kan? Ada malam, ada siang. Kalau mau lebih jelas lagi, ada fakta yang sangat nyata. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sampai sekarang mungkin viral. Itu ada di sebuah tempat di lautan yang dimana di lautan tersebut itu warnanya itu berbeda, tetapi dia satu laut. Pernah lihat Bapak Ibu mungkin di Facebook atau di YouTube, satunya warna biru, satunya warna coklat airnya, tetapi nyatu. Faktanya itu ada dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi ada dua laut yang saling bertemu. Tetapi beda itu, ya. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Walaupun mereka itu beda warna, ya, tetapi tidak ada pembatas. Jadi menyatu begitu saja. Itu kalau kita tafakkur ayat-ayat Al-Qur'an dengan fenomena alam, itu ada. Apalagi dengan proses penciptaan kita ini, itu ada di dalam Al-Quran. Itu kalau kita mau mentafakuri Al-Quran.
Makanya banyak para penemuan, para ilmuwan, profesor itu, terutama yang orientalis ya. Orientalis ini orang-orang ilmuwan yang non muslim. Mereka mencoba untuk meneliti Al-Quran ya. Ada itu kalau di India itu namanya GMS Belgian. Jadi GMS ini singkatan Johannes saya lupa ya, M ini Johannes Marinus Simon Belgian. Nah, ini salah satu orientalis ya. Dia bagaimana menintervensi Al-Quran, metodologi penafsiran Al-Quran. Dilihatnya Al-Quran itu seperti apa? Oh seperti ini. Bagaimana dengan fenomena di India seperti pada masa itu. Banyak tuh orientalis yang kemudian mereka mungkin mempercayai Al-Quran masuk Islam. Awalnya ingin mengkritik Al-Quran, tetapi dengan mereka secara tidak langsung mentafakuri Al-Quran itu tadi dengan fenomena alam masuk Islam. Ada juga mungkin di antara mereka orientalis yang bahkan ya menghina Al-Quran, mengatakan Al-Quran ini sama dengan kitab yang lain. Ya ada perubahan, ada revisi setiap zaman. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kan secara faktanya tidak. Al-Quran itu seperti itulah dari mulai awal turunnya sehingga selesai 30 juz sampai kapanpun tidak akan ada revisi. Tidak akan ada perubahan harokat. Tidak akan ada perubahan huruf. Tidak akan ada perubahan makna. Selamanya akan seperti itu. Tetapi kan orientalis itu mungkin menggunakan ilmu logika mereka. Sehingga mengatakan Al-Quran ini ya ada revisi setiap zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Orang orientalis saja non muslim itu ya mencari fakta terkait Al-Quran, mentafakuri. Jadi kita sebagai seorang muslim seperti apa? Apakah pernah mencoba melihat, apalagi kita mungkin yang profesi sebagai seorang tenaga kesehatan, dokter dan segala macam, mungkin kita sebagai seorang dosen atau sebagai seorang profesor atau dokter pernah tidak mentafakuri Al-Quran ini. Karena banyak orang non muslim itu masuk Islamnya ya karena itu tadi. Karena semua yang ada di fenomena alam ini ya sesuai dengan ada yang ada dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya orang-orang Islam itu justru mereka yang tak paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Malah sebaliknya orang-orang non muslim inilah yang faham apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang ya. Level yang pertama tadi talafuz, membaca, melafazkan. Level yang kedua tadi tahfiz, menghafal. Level yang ketiga tadi tafahum, memahami. Level yang keempat tadi tadabbur, ya biasa kita mentadabburi Al-Quran dengan perasaan kita, dengan hati kita. Kemudian tafakkur, kita mencoba mengaitkan Al-Quran dengan fenomena kehidupan dunia. Dan terakhir ini level yang sangat tinggi sekali. Ini mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat, mungkin dengan para tabi'in dan tabi'in. Dan tentu ini juga belum bisa kita lakukan. Apa itu? Yaitu tanfiz. Tanfiz ini artinya melaksanakan, melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dilarang Allah dalam Al-Quran. Apapun yang ada dalam Al-Quran ini kita laksanakan. Berat saya kira ya. Secara hukum di Indonesia pun itu menggunakan ya hukum negara, hukum pemerintahan, tidak melakukan hukum-hukum Islam seperti mencuri. Kalau dalam Al-Quran apa? Faqta'u aydiyakum, ya kan? Memotong tangan mereka kan? Yang berzina misalkan, dicambuk dan segala macam. Ya kan tidak diberlakukan di Indonesia karena kita pakai sistem pemerintahan. Apalagi dan masih banyak ya. Kalau kita ingin melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, terakhir Bapak Ibu, sebelum saya menutup kajian saya pada pagi hari ini, jadi kata Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad, dia mengatakan kalau kita ini orang bertakwa itu ada 4 cirinya. Yang pertama itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun kadang sedikit. Dan terakhir wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan hari kematian kita. Saya yang mengambil poin yang kedua tadi, kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil, mengamalkan bitanzil dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran.
Kalau kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, kata Ali bin Abi Thalib, kita termasuk salah satu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru sebaliknya, jikalau Al-Quran ini justru kita langgar, tidak kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, bisa jadi kita belum termasuk orang yang bertakwa. Selama ini kan setiap khotib Jumat itu menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Setiap minggu itu disampaikan. Bahkan itu menjadi rukun, menjadi syarat. Kalau itu tidak dilaksanakan, peringatan takwa kepada jamaah sholat Jumat itu bisa jadi tidak sah Jumat kita ya. Karena itu rukun dan syarat untuk menyampaikan takwaan. Karena itu penting. Tetapi pertanyaan, bertakwa nggak kita selama ini? Nah, kata tadi wal amalu bitanzil, kalau kita mau menjadi orang bertakwa, coba-cobalah kita untuk melakukan perintah yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, kemudian mencoba sedikit demi sedikit untuk meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama. Jadi ta'allama ini belajar, itu kan maknanya luas. Itu sudah saya jabarkan itu semuanya tadi. Dimulai dari kita membaca, menghafal, memahami, mentadabbur, mentafakkur, kemudian kita melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Itulah dari kalimat ta'allam, belajar tadi. Bukan hanya cukup menghafal. Anak-anak kita selesai 30 juz misalkan, apakah sesuai adab akhlaknya dengan yang dihafalkan? Kan banyak anak-anak zaman sekarang itu menghafal, mondok misalkan ya, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kan bermasalah. Banyak anak-anak mungkin yang hafal sekian juz, tetapi secara lisan tidak baik. Karena lingkungan, keluarga, ya, bahkan tempat dia bersekolah misalkan, kan itu bermasalah. Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah, kenapa saya angkat tema tentang Al-Quran ini? Saya kira penting bagi kita untuk lebih meningkatkan diri kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita istiqomahkan saja setiap hari itu Bapak Ibu baca Al-Quran. Ya kalau sehari 2 halaman cukup lah. Sehari misalkan 3 halaman cukup. Gak cukup juga 1 halaman. Gak cukup juga setengah halaman. Gak cukup juga 1 baris. Ini kebangetan, pelit banget ya. Karena apa? Ada kalimat yang keren Bapak Ibu ya, kalimatnya apa? Luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran ya. Luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran, dan jangan sampai menunggu waktu luang. Gimana maksudnya itu? Kalau menunggu waktu luang, kita nggak akan punya waktu luang. Kita sibuk kerja. Kita sibuk kerja, mencari nafkah untuk istri dan anak kita. Tak ada waktu luang. Makanya luangkan waktu untuk baca Quran. Luangkan waktu untuk ngafal. Luangkan waktu untuk memahami lah sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan meluangkan waktu itu kita akan terus istiqomah. Tetapi kalau nunggu waktu luang, kapan kira-kiranya? Saya kira berat ya. Mungkin yang rajin-rajin baca Quran itu Bapak Ibu ya, yang kalau bahasa kita tuh yang udah bau tanah ya, yang udah usia senja, yang udah cuma fokus sama ibadah ya, itu kan belum tentu umur kita sampai di situ. Kalau umur kita mungkin pendek ya menyesal nanti. Mungkin setelah dari ya nasihat ini kita sama-sama lah kembali untuk baca Quran, memahami ayat Quran, ngafal ayat Quran. Jangan sampai nyuruh anak-anak kita untuk ngafal, orang tuanya nggak ngafal. Nyuruh anak sholat, orang tuanya nggak sholat. Nyuruh anak apalagi segala, orang tuanya nggak melakukan. Itu kan saya kira tidak baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.